Perkenalkan, nama saya Juliana, saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika dalam proyek teknologi informasi pemerintah atau e-government. Memahami konsep dasar etika, etika merupakan landasan tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang pesat. Etika merupakan analisis dan penerapan konsep fundamental seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Hampir setiap profesi memiliki kode etika tertulis sebagai pemahaman. Asal mula etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggalnya adalah ethos, yang berarti tempat tinggal yang biasa dan kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir untuk jamak berpikir. Bentuk jamaknya adalah taeta, berarti kebiasaan. Etika. Tiga arti utama dalam etika. Yang pertama adalah sebagai nilai-nilai norma-norma. Tiga arti utama etika. Yang pertama adalah sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan individu atau kelompok. Misalnya, etika agama Buddha. Yang kedua adalah sebagai kumpulan asas atau nilai moral, misalnya kode etik profesi. Dan yang ketiga adalah sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk, atau cabang filsafat. Klasifikasi dan ruang lingkup etika merupakan klasifikasi dan ruang lingkup etika untuk menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Etika bagi Klasifikasi dan ruang lingkup etika. Untuk menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, etika dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama ada deskriptif, yaitu berusaha menyoroti secara klinis dan rasional sikap. Yang pertama ada deskriptif, berusaha menyoroti secara klinis dan rasional sebagai Yang pertama adalah etika deskriptif, berusaha menyoroti secara klinis dan rasional sikap serta perilaku manusia. Etika deskriptif merupakan memberikan fakta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan etis. Yang kedua adalah etika normatif, berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia, memberikan penilaian sekaligus norma sebagai dasar tindakan. Pembagian etika secara umum yaitu yaitu membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, mencakup teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar. Yang ketiga ada dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas pengertian umum dan teori. Ada etika khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar di bidang kehidupan dan yang spesifik, terbagi menjadi dua, yaitu etika individu dan etika sosial. Etika individu yaitu kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Sedangkan etika sosial, kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Faktor pemicu pelanggaran etika dalam sanksinya. Dalam organisasi publik, pandangan akan dapat faktor pemicu pelanggaran etika dan sanksinya. Dalam organisasi publik, pelanggaran etika dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat proyek e-government. Penting untuk memahami akar masalah dan konsekuensinya. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika yaitu kebutuhan individu, dorongan proposal yang mungkin bertentangan dengan norma organisasi. Yang kedua ada
Yang kedua, tidak ada pedoman, area abu-abu, ketiadaan panduan yang jelas dalam situasi dilematis. Yang ketiga ada perilaku dan kebiasaan individu. Kebiasaan buruk yang terakumulasi dan tidak terkoneksi. Yang keempat ada lingkungan tidak etis, yaitu pengaruh negatif dari komunitas atau rekan kerja. Yang terakhir ada perilaku orang yang ditiru, yaitu efek primordialisme atau peniruan figur yang kebablasan. Sanksi pelanggaran etika yaitu sanksi sosial skala relatif kecil dipahami. Sanksi pelanggaran etika ada dua, yaitu sanksi sosial. Sanksi relatif kecil dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan berupa pengucilan atau kritik yang komunitas. Yang kedua, ada sanksi hukum. Skala besar merugikan hak pihak lain, prioritas utama adalah hukum pidana diikuti oleh hukum perdata. Definisi moral dan nilai-nilai fundamental. Memahami definisi moral dari berbagai perspektif membantu kita memutuskan kerangka kerja etis yang kokoh dalam proyek-proyek publik. Yang pertama adalah prolog, perilaku yang sesuai dengan ide moral kelompok sosial, moral dikendalikan, konsep-konsep moral yang menjadi kebiasaan budaya. Yang kedua ada Sony Kerap, moral sebagai Sony Kerap. Yang kedua ada Sony Kerap, moral sebagai tolak ukur untuk mengukur kadar baik dan buruknya sebuah tindakan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dan yang ketiga ada Maria Assunta, aturan-aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Orang bermoral adalah manusia yang memanusiakan manusia lain. Ada 8 nilai moral kunci dalam kehidupan. Yang pertama adalah religius, patuh ajaran agama, toleransi, dan hidup rukun. Yang kedua adalah toleransi, menghargai perbedaan agama, suku, etnis, dan pendapat. Yang ketiga ada kerja keras, upaya sungguh-sungguh mengatasi hambatan dan menyelesaikan tugas. Yang keempat ada mandiri, tidak mudah tergantung pada orang lain dalam tugas. Yang kelima ada jujur, dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang keenam ada disiplin, perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan. Dan yang kelima ada kreatif, berpikir dan bertindak untuk menghasilkan cara atau hasil baru. Yang terakhir ada demokratif, menilai sama hak dan kewajiban dari diri sendiri dan orang lain. Nilai nilai moral lanjutan dalam konsep normal. Nilai moral lanjutan konsep Nilai moral lanjutan dan konsep normal. Integritas moral yang tinggi yang mencakup nilai-nilai kebangsaan hingga kepedulian sosial sangat krusial dan etika e-government. Rasa ingin tahu, selalu berupaya mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa dipelajari.
cinta tanah air, kesetiaan dan penghargaan tinggi terhadap bahasa, lingkungan, dan politik bangsa. Yang ketiga ada semangat kebangsaan, merupakan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri dan kelompok. Dan yang keempat ada tanggung jawab, melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, dan Tuhan yang Maha Esa. Definisi dan tingkatan norma. Norma adalah kaidah atau pedoman. Definisi dan tingkatan norma. Norma adalah kaidah, pedoman, atau ketentuan yang memandu perilaku individu maupun kelompok dalam berinteraksi. Norma bersifat memaksa dan pelanggaran akan dikenai sanksi. Norma kesusilaan. Yang pertama ada norma kesusilaan. Yang pertama ada norma kesusilaan. Berasal dari hati nurani manusia, perilaku secara umum. Yang kedua ada norma sosial. Kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan yang ketiga ada norma kesopanan. Aturan yang memandu tingkat laku agar manusia dengan kaidah sopan santun dalam pergaulan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Aturan yang dibuat oleh lembaga negara berwenang, pelanggaran dikenai sanksi dan denda hingga hukuman fisik. Dan yang kelima ada norma agama. Aturan yang bersumber dari Tuhan, disampaikan melalui utusannya, berisi perintah, larangan, dan anjuran. Etika dan tantangan teknologi informasi. Meskipun teknologi informasi mempercepat interaksi dan efisiensi, penggunaannya tanpa etika dan jelas dapat menimbulkan dampak negatif, khususnya dalam konteks pelayanan publik. Dampak negatif dampak negatif pemanfaatan TI yang tidak tepat, yaitu satu, ketakutan bahwa TI akan menggunakan dampak negatif pemanfaatan TI yang tidak tepat. Dampak negatif pemanfaatan TI yang tidak tepat, yaitu pertama, ketakutan bahwa TI akan menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja. Yang kedua, tingkat kompleksitas dan kecepatan yang tidak dapat ditangani secara manual. Yang ketiga ada pengangguran struktural dan pemindah. Dampak negatif pemanfaatan TI yang tidak tepat. Yang pertama ada ketakutan bahwa TI akan menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja. Yang kedua, tingkat kompleksitas dan kecepatan yang tidak ditangani secara manual. Yang ketiga, ada pengangguran struktur dan pemindahan kerja. Yang keempat adalah kurangnya rasa tanggung jawab profesi. Yang kelima, ada munculnya golongan minoritas yang miskin informasi atau kesenjangan digital. Upaya mengatasi kendala etika TI yaitu desain human-centric, merancang teknologi yang berpusat pada kebutuhan dan kemampuan manusia. Yang kedua, ada peningkatan pendidikan, mengenalkan TI sejak dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi. Yang ketiga adalah regulasi hukum, menyesuaikan perkembangan teknologi dengan hukum yang berlaku agar etika profesi berjalan dengan baik. Prinsip logika komputer dan 10 etika berkomputer.
Masyarakat tertarik menggunakan komputer karena faktor unik yang memicu tantangan etika baru. 10 etika berkomputer berikut fungsi 10 etika berkomputer berikut berfungsi sebagai pedoman untuk mengurangi dampak negatif penggunaan TI. Yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Yang kedua, jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain. Yang ketiga, jangan memata-matai file yang bukan haknya. Yang keempat, jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Yang kelima, jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Yang keenam, jangan menduplikasi atau menggunakan perangkat lunak tanpa membayar. Yang ketujuh, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Yang kedelapan, jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain. Yang keempat, pertimbangkan konsekuensi dan program atau sistem komputer yang dirancang. Yang kelima, selalu mempertimbangkan dan menaruh respek terhadap sesama saat menggunakan komputer. Profesi dan profesionalisme, definisi dan prinsip. Profesi adalah pekerjaan yang mengandalkan keahlian khusus yang didapatkan dari pendidikan tertentu, dilakukan secara purna waktu, dan bertujuan mendapatkan penghasilan dengan penuh tanggung jawab. Perbedaan profesi dan profesional yaitu profesi mengandalkan keahlian khusus, pekerjaan utama atau purna waktu, sumber utama, nafkah hidup, keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan profesional, orang yang tahu keahlian dan keterampilan, meluangkan seluruh waktu untuk pekerjaan, hidup dari pekerjaan tersebut, bangga akan pekerjaannya. 4 prinsip etika profesi, tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan. Ada empat prinsip etika profesional. Yang pertama, tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, hasil dan dampaknya bagi masyarakat umum. Yang kedua, ada otonomi, kebiasaan dalam menjalankan prosesi dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesional. Yang keempat, yang ketiga ada keadilan, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Yang kelima, yang keempat ada integritas moral, komitmen pribadi yang tinggi untuk menjaga keseluruhan profesi. Peran etika profesi dan akar pelanggaran. Etika profesi memainkan peran vital sebagai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama, terutama dengan kelompok profesional. Ketika etika merosot, muncul masalah seperti mafia peradilan atau praktik nepotisme. Peran etika profesi menyediakan tata nilai yang mengatur kehidupan bersama dalam suatu kelompok dari keluarga hingga bangsa. Menjadi landasan pergaulan bagi masyarakat profesional tertuang dalam kode etik profesi. Penyebab pelanggaran kode etik yang pertama adalah pengaruh sikap kekeluargaan. Nepotisme memberikan nilai tinggi kepada keponakan atau pejabat. Publik mengangkat kerabat sebagai pegawai. Yang kedua, ada pengaruh jabatan. Penyalahgunaan kekuasaan seperti adanya pungutan liar untuk masuk ke institusi pendidikan atau instansi pemerintah. Demikian presentasi saya. Jika ada kata salah,
Demikian presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.